Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Putri Melani dari TI 19D4. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah hasil akhir dari ujian semester saya pada mata kuliah kecerdasan buatan. Untuk judul yang saya bawakan yaitu Jurnal tentang Game Budayaku Indonesiaku menggunakan metode MDLC. Oke, yang pertama, latar belakang. Saat ini sebagai media telah digunakan dan dikembangkan untuk kebutuhan pembelajaran. Proses inovasi tersebut juga menambah di bidang teknologi informasi. Salah satu teknologi informasi yang dapat digunakan untuk kepentingan itu adalah media game komputer. Game didefinisikan sebagai salah satu tipe aktivitas bermain di mana terdapat pemain dan pemain berusaha untuk memenuhi tujuan sesuai dengan peraturan yang telah dirancang. Seiring dengan perkembangan zaman, game dapat diintegrasikan dengan unsur-unsur psikologi atau logika seperti halnya manusia. AI atau kecerdasan buatan merupakan bagian ilmu komputer yang membuat mesin komputer memiliki kemampuan seperti itu. Bagian utama yang membuat sebuah perangkat memiliki kemampuan kecerdasan buatan disebut sebagai agen cerdas. Game menjadi salah satu pilihan untuk pembelajaran bagi anak-anak. Pembelajaran menggunakan game merupakan salah satu model yang dirasa efektif karena membuat permainan berlama-lama dalam bermain. Walaupun tanpa sadar, mereka sebenarnya adalah sedang belajar. Salah satu game yang kami rancang yaitu Game Budayaku Indonesiaku yang sifatnya mendidik, akan membantu anak-anak memahami apa yang diajarkan. Game ini mengenalkan keterampilan anak-anak melalui objek-objek berupa hewan yang ada di lingkungan sekitar. Game akan dikembangkan menggunakan software Flash. Pengertian game edukasi. Game edukasi adalah permainan yang dirancang atau dibuat untuk merangsang daya pikir termasuk meningkatkan konsentrasi dan memecahkan masalah. Game edukasi adalah salah satu jenis media yang digunakan untuk memberikan pengajaran, menambah pengetahuan penggunanya melalui suatu media unik dan menarik. Jenis ini biasanya ditunjukkan untuk anak-anak, maka permainan warna sangat diperlukan di sini, bukan tingkat kesulitan yang dipentingkan. Selanjutnya ada penerapan konsep kecerdasan buatan pada komputer adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Flash CS3. Flash adalah program yang dapat membuat suatu animasi gambar yang bisa bergerak. Program ini hanya bisa membuat dasar atau juga bisa membuat aplikasi game dasar. Flash ini mempunyai yang namanya Motion, Twin, dan Action Script. Merupakan salah satu software bagian dari keluarga Adobe yang sekarang menjadi salah satu standar untuk industri animasi dan web yang banyak digunakan. Perangkat lunak Adobe Flash yang selanjutnya disebut Flash, dulunya bernama Macromedia Flash, adalah software multimedia unggulan yang dulunya dikembangkan oleh Macromedia tetapi sekarang dikembangkan dan didistribusikan oleh Adobe System. Sejak tahun 1996, Flash menjadi metode populer untuk menambahkan animasi dan interaktif website. Yang kedua ada Photoshop. Photoshop adalah software yang digunakan untuk memodifikasi gambar atau foto secara profesional, baik meliputi modifikasi objek yang sederhana maupun yang sulit sekalipun. Photoshop merupakan salah satu software yang berguna untuk mengolah gambar berbasis bitmap yang mempunyai tool dan efek yang lengkap sehingga dapat menghasilkan gambar atau foto berkualitas tinggi. Jika ingin lebih jauh mengetahui tentang gambar berbasis bitmap, silakan download dokumennya. Kelengkapan fitur yang ada di dalam Photoshop inilah yang akhirnya membuat software ini banyak digunakan oleh desainer grafis profesional, dan mungkin juga sampai saat ini masih belum ada software desain grafis lain yang bisa menyamai kelengkapan fitur dalam Photoshop. Selanjutnya di sini ada perancangan sistem dan implementasi. Yang pertama, konsep permainan. Game edukasi yang kami bangun berupa game dengan model edukasi short button. Merupakan permainannya adalah pemain disediakan gambar dari peta Indonesia yang mengharuskan pemain untuk memilih provinsi yang ingin diketahui budayanya. Setelah dipilih oleh pemain, maka pemain akan diarahkan pada gambar kota dari provinsi tersebut beserta ikonnya. Namun pemain harus mencari terlebih dahulu button atau tombol untuk mengetahui budaya dari provinsi tersebut. Setelah pemain menemukan button tombol,
tersebut, maka pemain dapat mengetahui dan mempelajari budaya provinsi tersebut. Yang kedua, ada identifikasi kebutuhan dan analisis sistem. Merupakan proses mengidentifikasi semua kegiatan yang dilakukan oleh setiap pihak dalam proses bisnis dari sistem game edukasi yang akan dibangun. Kami mendefinisikan identifikasi kebutuhan dan analisis sistem sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan fungsional. Ada sistem dapat menyajikan gambar-gambar ibu kota provinsi yang ada di Indonesia. Yang kedua, sistem dapat menampilkan budaya dari setiap provinsi yang ada di Indonesia. Terus ada sistem juga dapat menyajikan informasi tentang game dan pengembang game. Selanjutnya yang kedua yaitu kebutuhan non-fungsional. Dari sistem yang dibangun maka diidentifikasikan bentuk kebutuhan non-fungsional, yaitu performa. Memiliki respon yang cepat, informasi yang ditampilkan sesuai. Ada kontrol sistem harus mudah digunakan. Efisiensi sistem berjalan lancar dan servis sistem harus mudah digunakan. Selanjutnya ada identifikasi kebutuhan dan analisis sistem. Di bawah ini akan dijabarkan spesifikasi perangkat lunak dan spesifikasi perangkat keras untuk memainkan game Budayaku Indonesia. Yaitu yang pertama, sistem perangkat lunak. Sistem perangkat lunak yang digunakan untuk merancang aplikasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan sistem operasi Windows XP, Windows 7, Windows 8, dan Windows 10. Program aplikasi utama dalam perencanaan menggunakan program Flash. Yang kedua, sistem perangkat keras secara umum diaplikasikan yang dibangun tidak memiliki spesifikasi khusus agar dapat dijalankan oleh pengguna karena sangat ringan. Namun, dianjurkan memenuhi spesifikasi minimal perangkat keras yang dibutuhkan, yaitu prosesor Pentium 4, RAM 512 MB, hard disk 2 GB free space, VGA card on board, sound card on board, mouse, keyboard, speaker, dan monitor. Selanjutnya di sini ada tahap pengembangan sistem. Yang pertama, konsep dasar pembangunan game. Setelah merancang alur permainan yang diinginkan, langkah berikutnya adalah menerjemahkannya menjadi konsep dasar pembangunan game. Konsep dasar pembangunan game berupa dua buah loop yang saling berinteraksi antara sistem game dengan agen cerdas. Yang kedua, ada perencanaan diagram alir atau flowchart. Konsep dasar pembangunan game yang telah dibuat selanjutnya menjadi acuan dalam merancang diagram alir atau flowchart seperti tampak pada gambar berikut ini. Di sini ada start, lalu peta atau pilih daerah, selanjutnya proses search button, lalu budaya daerah, lalu home, kemudian end. Lalu selanjutnya di sini ada perancangan antarmuka. Di sini ada fungsi antarmuka adalah menerjemahkan isi skenario secara visual atau penggambaran secara singkat bentuk karya multimedia. Yang pertama, antarmuka game ini tampak pada gambar di bawah ini. Jadi seperti inilah gambaran di depan gamenya. Yang kedua, memasukkan gambar untuk background game. Begini gambarannya. Yang ketiga, membuat tampilan game. Yang keempat, tampilan game seperti ini. Terus berikut tampilan game Budayaku. Yang pertama di sini ada action script. Ini sudah saya urutkan. Yang kedua ada action script sound seperti ini kurang lebih gambarnya. Terus yang ketiga ada halaman awal ini. Yang keempat ada halaman utama permainan ini. Terus yang kelima ini yang gambar ampera merupakan tampilan search button tersembunyi. Nah, yang terakhir di sini ada gambar tampilan button berhasil ditemukan. Seperti inilah. Selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan. Permainan mencari tombol budaya atau search button yang akan dibangun ini hanya dimainkan oleh satu pihak. Pemain adalah pencari tombol budaya dan yang ingin mengetahui budaya daerah yang ada di Indonesia yang disediakan oleh komputer itu sendiri, yang mana sudah ditanamkan kecerdasan buatan di dalamnya untuk melengkapi atau mencari budaya yang ingin diketahui atau dipelajari oleh pemain.
Yang kedua, pemain dapat memainkan permainan tersebut tanpa batas waktu yang ditentukan. Setiap gambar memiliki gambar-gambar budaya daerah dan ikon dari daerah tersebut, sehingga pemain selain mengetahui budaya daerah juga dapat mengetahui gambar dan ikon daerah tersebut. Selanjutnya, yang terakhir, ada kesimpulan. Kecerdasan buatan atau AI merupakan suatu sistem yang pada umumnya merupakan suatu mesin atau komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia. Ada beberapa macam bidang menggunakan kecerdasan buatan, salah satunya adalah permainan komputer atau games. Lalu, games playing atau permainan merupakan bidang AI yang sangat populer berupa permainan antara manusia melawan mesin yang mempunyai intelektual untuk berpikir. Dalam hal ini, kelompok kami telah merencanakan dan mengembangkan education game atau game edukasi untuk penguasaan mencari tombol budaya atau search button, gambar budaya dan ikon daerah. Game tersebut dibuat dengan menggunakan tool utama pada Adobe Flash CS3 dan grafik dari Adobe Photoshop CS3. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.